بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah pengaosan Kamaru ingkang mugi tansah dipun rahmati, diberkahi lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun sepindah kita sami tansah ngujaken ros puji lan puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur alhamdulillah ing dalu menika dipun paringi kanugrahan lan kanikmatan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kanthi nikmat kala wau alhamdulillah kita sami ing dalu menika dipun takdiraken Allah dipun gambelaken nggih menika nindakaken satunggalipun ketaatan nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah alhamdulillah lan dipun lanjutaken nggih menika nderek kajian ing dalu menika. Mugi-mugi napa ingkang kula lan sami tindakaken ing dalu menika tansah pinaringan rahmat saha barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam salawat kita aturaken dumateng uswah hasanah kita sami, suri tauladan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng para penderek-penderekipun saking kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, saha sedaya umatipun Rasulullah ingkang tansah tresna lan ugi taat marang tuntunan syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumil qiyamah. Dan mugi-mugi kita sami kalebet umatipun Rasulullah ingkang mugi sageta sareng-sareng kalian Rasulullah mlebet wonten ing jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kita lajengaken kajian kita ingkang rumiyin sampun kita kaji sareng-sareng, sampun dipun ngaos sareng-sareng nggih sebab panjang angan-angan. Sebab panjang angan-angan dipun sebataken riyen sampun kula aturaken nggih menika wonten kalih perkawis ingkang dadosaken tiyang menika panjang angan-angan. Angan-angannya terlalu melambung tinggi gitu. Ingkang sepindah nggih menika karena kebodohan. Faktor kebodohan sehingga piyambakipun boten mangertosi hakikat hidup wonten ing alam donya. Sehingga napa? Fokus hidupipun menika bagaimana mendapatkan kesenangan dan kenikmatan dunia tanpa berpikir untuk kehidupan akhirat. Seolah-olah dunia itu kekal abadi, seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Padahal nikmat teng alam donya niku sifatipun sementara tur sekedhik. Nek nikmat ya ora nikmat terus, Pak. Nikmat terus ya mboten, gitu. Nek terlalu lama nggih malah dados mboten nikmat, gitu. Nikmatnya itu nek teng alam donya niku ada batasnya, ada puncak kenikmatannya. Bariku mesti menurun.
Jenengan menikmati napa kemawon donya niki, sing jenengan nikmati dalam urusan dunia lho. Jenengan nikmati itu pasti ada puncak kenikmatannya. Bar enten puncak kenikmatan ini pun mesti mengalami penurunan. Nikmatnya jenengan ngunjuk es teh misalipun awan-awan panas itu banyak bedamel gitu. Seger ngunjuk es teh, nikmat rasanya. Nek nambe sak gelas ngoten nggih, ketane kok kurang rasane. Cek penak Pak, enak nikmat nih. Ning cobi mengke gelas yang kedua. Tambah satu gelas lagi. Mungkin ya cek rada nikmat. Ning wis rasanipun nikmatnya sudah tidak seperti nikmat ketika minum pertama kali. Gitu. Mengalami penurunan. Mungkin nek Pak gelas yang ketiga, es teh yang ketiga pun klewa-klewa gitu. Pun boten nikmat malih. Dahar sate ngoten wah kayak pertama ngoten tamdem-tamdem ngoten wah nikmat nih. Itulah wingi to ya. Sing do nyate, sing do napa tengkleng segala macam. Nikmat itu yang hidangan pertama-tama. Tapi kalau sudah terlalu banyak ya, semakin dinikmati terus ya, ada masa puncak kenikmatannya. Bariku mesti menurun. Wis mboten raosipun mboten nikmat malih. Wis ra enak neh sesuatu. Nek kakean niku ngoten niku. Nggih. Pramila supados enak terus niku ya jangan berlebihan gitu. Ampun berlebihan itu supaya kita bisa merasakan nikmat terus. Ya, nikmat dalam menikmati daharan atau unjukan kula wau. Secukupnya. Pramila nek prinsip Rasulullah itu kan ya tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang gitu. Jadi dereng ngasih kenyang, Pak. Jadi masih nikmat rasanya. Gitu. Mungkin setelah terlalu banyak, terlalu kekenyangan itu rasanya sudah tidak nikmat. Gitu. Nah itu karena kebodohan, Pak. Ya, pramila solusinya menapa? Solusinya yo ngaji. Nggih. Solusine pun nggih menika thalabul ilmi, sinau babagan agami, sinau Al-Qur'an, sinau hadis. Nggih menika ngaos Al-Qur'an, ngaos hadis. Nggih. Termasuk majelis taklim kados dalu mekaten niki ugi napa menika damel napa menika sarana untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Karena niat kita untuk thalabul ilmi, niat untuk mencari ilmu ya, itu salah satunya adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Ben ora bodoh. Nek bodoh urusan donya, njing ben teng akhirat mboten pun tangleti, Pak. Jenengan teng akhirat mboten tangleti. Pipi to dhisik mata-matamu kok jeblok. Bejimu kok telu. Mboten ditangleti gitu. Nek bodoh dalam urusan donya ya sengsara panjenengan bodoh teng bagian dunia nggih sengsara ning sengsarane mung ning alam donya ngoten nggih ora suwe gitu. Nek bodoh dalam urusan akhirat masyaallah naudzubillahi min dzalik. Urusan donya pintere luar biasa, hebat ya, sehingga dia menjadi orang yang sukses dunianya. Tapi bodoh terhadap akhiratnya niki penake nang donya ya ora sepiro gitu. Yo enek batese niku wau ning akhirate wis mesti sengsara selama-lamanya. Sak lami-lamine pun. Ya. Pramila ya penting bagi kita itu dalam Islam itu diajarkan kita jangan menjadi orang yang bodoh. Jadilah orang yang berilmu. Kun aliman, jadilah orang yang alim. Dadi wong sing ngerti. Berarti napa syaratipun belajar. Kun aliman, au muta'aliman, atau menjadi orang yang pembelajar. Di atas orang yang senang belajar. Ya. Au mustami'an, atau menjadi orang yang suka mendengar. Ya, mendengarkan ilmu, mendengarkan pengaosan. Midhangetaken niku diantaripun nggih. Napa menika grade tapi tingkatan-tingkatan yang harus kita paling tidak kita ada di situ. Jadi alim atau kalau enggak ya berarti menjadi orang yang sedang belajar muta'alim atau menjadi orang yang mustami', menjadi orang yang suka mendengar ilmu, atau muhibban atau menjadi orang yang mencintai wong sing do seneng pengajian, seneng nek dole wong do pengajian seneng, aku tak dukung nih, yo tak masake soto. Mbok engko bengi kita serana sotone. Dan itu bagian dari muhibban ya, memberikan support, dukungan terhadap apa majelis-majelis ilmu niku nggih bagian dari penting niku pikantuk keberkahanipun insyaallah. Wala takun khamisan, dan jangan jadi kelompok yang ke-5 ya.
fatahlik, maka engkau akan celaka, engkau akan binasa. Maka paling tidak itu menjadi 4 golongan minimal nih, salah satu di antara 4 golongan. Nek ora alim, ya berarti ya dadi muta'alim sing gelem sinau. Nek ora muta'alim ya paling ora seneng ngrungokke lah. Ya. Nah, modelnya kan model ngrungokke iki. Gitu. Karena nek muta'alim itu ciri-cirinya dia pas ta'lim itu nggawa buku. Nah, nek keterangan sira apik catet. Ngoten niku, Pak. Nanti diulang-ulang murojaah itu tugasnya muta'alim ngoten niku. Muta'alim itu ya pencatat ilmu, nanti memurojaah gitu. Niku muta'alim. Sinau tenanan. Ya. Nah, ngoten niku biasanya teng pondok-pondok pesantren, ngoten niku sinaune tenanan. Nggih, muta'alim gitu. Ya paling mboten mustami' ngeten ya, mustami'an mendengarkan. Wis modele ngrungokke mbah ra ketang kos bareng isa lali wis sembuh. Wis apik, hadir di sini sudah dapat keberkahan insyaallah. Gitu. Pun pikantuk keberkahanipun tolabul ilmi raketang ya sembuh. Mbah nyantole sepiro. Sing penting pun hadir sudah dapat doanya malah malaikat. Itu penting ya. Atau muhibban menjadi ya apa menurut sponsor ya, pendukung ya, memberikan dukungan untuk amal-amal soleh, amal kebaikan. Itu bagian dari apa mereka muhibban, mencintai ya, mencintai ilmu. Maka jangan sampai jadi yang selain itu. Nek selain yang keempat ini berarti sudah wis rene pilihane, Pak. Wis alim ya ora, kon sinau ya wegah, ngrungokke wis wegah. Ngrungokke mo, simpati ya ora, gitu. Dukunge ora, ditungi kotak infak ya ora metu. Ora metu. Gitu. Ini orang nyindir peh kota lagi keliling Pak ya, orang nyindir. Nek ora ya banget tenan. Jangan jadi yang kelima itu nanti akan celaka. Nggih. Wala takun khamisan fatahlik. Ya, jangan jadi yang kelima, berarti engkau akan celaka. Kenapa? Enggak masuk dalam 4 golongan ini. Wis senenge ora, simpati ora. Berarti kenapa? Benci. Ya. Wis ora pinter, wis ora gelem sinau, ora gelem ngrungokke, simpati ora, malah musuhi. Lah iku naudzubillah min dzalik. Malah menghalang-halangi wong sing badhe taklim, menghalangi orang untuk mencari ilmu, thalabul ilmi, menghalangi orang untuk mengaji. Lah ini malah sing cilaka sing kan sepengat niku, kelompok yang kelima. Dan iki sebab panjang angan-angan iku amargi kebodohan, nggih. Kebodohan pramila obatipun nggih kedah napa? Belajar. Nggih, thalabul ilmi, sinau, ngaos, nggih. Ingkang kalih sebabipun nggih menika terlalu cinta dunia. Gitu. Cinta dunia. Obatipun apa obatipun? Obatipun nggih menika kebalikan dari cinta dunia. Nggih menika zuhud, gitu. Zuhud terhadap dunia. Niku pun dengan ilmu, Pak, walaupun tidak mudah, gitu. Mboten gampil. Arek ora seneng donya niki ya angel, Pak. Pancen hawa nafsu niku senenge ya. Nggih niku zuyina linasi hubbu syahawat niku minan nisa wal banina seterusnya niku gitu. Surat An-Nisa niku gitu. Ini kan memang karakter manusia itu ya seperti itu, cinta terhadap ya apa menika dunia, harta dan segala macamnya, istri, anak ya. Itu memang perhiasan dunia ya seperti itu. Karakter utawi napa menika sifatipun menungso nggih remen. Dan itu tidak salah, boten salah. Jenengan mencintai harta jenengan, mencintai keluarga jenengan, istri jenengan, orang tua jenengan itu perlu gitu. Tapi jangan sampai kemudian ya, terlalu cinta terhadap dunia mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini ampun ngantos ya. Kecintaan kita harus mesti prioritas pertama itu cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Pramila jenengan boten mungkin saged ngraosaken lezatnya iman ya, kalau belum bisa mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada selain keduanya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Wonten 3 perkawis, nek 3 perkawis niki ada pada diri panjenengan, wajada halawatal iman, maka dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Yang pertama napa? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih kamu cintai dibandingkan dengan cinta kepada keduanya. Pramila boleh jenengan mencintai keluarga jenengan, orang-orang yang jenengan cintai, silakan boleh, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mesti harus kita prioritas yang paling pertama ya. Itu
Itu mesti harus kita lakukan. Dereng mengutamakan Allah dan Rasulnya lebih kita utamakan, niku sulit rasanya kita untuk bisa merasakan lezatnya iman. Pramila para sahabat niku dalam melaksanakan amalnya itu bisa luar biasanya seperti itu karena memang menjadikan Allah dan Rasulnya itu yang lebih dia cintai dari segala-galanya, termasuk cintanya kepada dirinya sendiri. Kados dene pengakuanipun sahabat Umar bin Khattab, nggih, nalika terus terang jujur kali Rasul, ya Rasul, engkau itu lebih saya cintai dibandingkan istri-istriku, anak-anakku dan semuanya manusia. Tapi saya lebih cinta pada diriku sendiri, ya, daripada cinta kepada jenengan. Ya, ternyata jawaban Rasulullah, la ya Umar, tidak wahai Umar. Ya. Sehingga aku Rasul itu lebih kamu cintai daripada bapak-bapakmu, istri-istrimu, anak-anakmu dan seluruh manusia, termasuk dirimu sendiri. Maka kemudian Umar pun memperbaharui pengakuannya. Kalau begitu ya Rasul, Anda lebih saya cintai daripada bapak-bapakku, anak-anakku, semua manusia, ya, termasuk diriku sendiri. Itu baru dikatakan kali Rasulullah, Al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar, sekarang baru benar. Itulah keimanan yang benar, itu seperti itu. Dan itu memang kalau tidak kita latih terus, kita tidak pupuk rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, itu memang kadang-kadang juga sulit. Kadang Allah lebih kita kalahkan daripada dunia kita, ya. Sedang bekerja, panggilan sholat datang, apa yang kita pilih? Apakah kita segera memenuhi panggilan Allah atau masih sibuk dengan pekerjaannya, gitu. Dan yang lain sebagainya. Banyak setiap hari itu banyak pilihan-pilihan dalam hati kita. Di enten pilihan-pilihan dalam hidup kita. Itu mesti ada pertarungan antara malaikat kalian syaitan itu senantiasa bertarung dalam hati kita itu. Hati kita itu diperebutkan oleh malaikat dan syaitan. Siapa nanti yang lebih menguasai? Kalau kemudian kita memilih untuk bisikan-bisikan malaikat, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian kita pas lengah iman kita sedang turun, ya, kemudian kita memilih bisikan syaitan, ya itulah yang kadang-kadang menjadikan kita itu mengalahkan Allah dan Rasulnya lebih kita kalahkan. Cek menang setane, kadang-kadang seperti itu. Itu yang pertama itu, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan tidaklah mencintai seseorang, dan dia itu tidaklah mencintai seseorang, ya. Dia itu mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jenengan itu kalau mencintai seseorang itu landasannya adalah karena Allah, itu akan bisa merasakan lezatnya iman. Mengapa kamu kok senang dengan si fulan? Kok kamu suka berkawan dengan si fulan, berteman dengan si fulan? Oh, karena dia orang soleh, dia rajin ke masjid, dia rajin taklim dan segala macamnya. Akhlaknya juga baik, tutur katanya lemah lembut dan segala macamnya. Maka saya senang, dia orang yang beriman. Dia orang yang soleh, dia orang yang baik. Berarti cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cintanya karena jabatannya. Wah, itu orang pejabat tak cedai. Mau ben gogrokan apa nih? Ya itu Masya Allah, naudzubillahi min dzalik, ya, bukan karakter, ya, orang yang bisa merasakan lezatnya iman kalau seperti itu. Ya, dia memperbaiki orang hanya karena pengen mendapatkan sesuatu darinya. Ini nggak akan kekal itu. Kalau dia masih punya jabatan, ya begitu, dia mendekat-mendekat. Kok naik jabatannya serang duwe, menjauh. Nah, ini bukan teman sejati yang seperti itu. Wa yakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahullahu minhu kama yakrahu ayyuqdafa finnar, ya. Dan hendaknya dia itu membenci kembali kepada kekafiran, ya, setelah Allah itu menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, ya, sebagaimana dia benci kalau nanti dilemparkan ke dalam neraka. Sinten sing pengen dicemplungke neraka? Enten. Betul enten, gitu. Kita benci, gak pengen kita itu kemudian mendapatkan siksa di neraka, walaupun hanya sekejap. Jangan punya napa menika istilahipun meremehkan, ya, ngremehke babakan siksa akhirat. Wis ora apa-apa lah sedelo, sing penting kowe ya bakal iso mlebu swarga. Mampir-mampir sedelok ya ora apa-apa. Ini Masya Allah Pak, mampir sedelok rumangsane sedelok teng donya, gitu. Sedelok teng akhirat niku pun sak pol-pole teng alam donya. Bayangkan satu hari tengah akhirat sama dengan hitungan 1000 tahun, gitu. Niku sedina, lan jenengan mungkin divonis, muga-muga mboten jenengan gitu. Ya, yang lain lah ya, divonis napa menika hukuman teng neraka
Sebulan ngono ya. Sebulan ping 1000 tahun terus piro, Pak nih? Piro, Pak? 30.000. Masyaallah, 30.000 tahun nang donya. Terus napa ning tengah akhirat? Ini lagi sebulan niku, sebulan tengah akhirat. Masyaallah. Padahal teng mereka masyaallah ya. Siksa satu kali siksaan itu dimasukkan ke neraka itu sudah lupa dengan nikmat yang pernah dia rasakan ketika hidup di dunia. Saking perihnya, saking pedihnya adab di neraka itu. Pramila nek pengin ae dhewe tentunipun ya bagaimana agar kita itu masuk sukses langsung masuk ke dalam jannah tanpa harus mampir-mampir dulu teng neraka. Ya. Amin Allahumma amin. Nah, itu yang kemarin sudah kita bahas pramila ya, dengan mengetahui hakikat dunia itu seperti itu ya. Bahwasanya tubuh-tubuh yang kita bangga-banggakan ini barangkali ya itu toh kalau nanti sampun jenengan sampun sedo menika dados santapan cacing tanah yang sudah membusuk lidah kita, wajah kita, tubuh kita, itu nanti akan kembali dimakan para cacing-cacing tanah itu, kembali ke dalam tanah yang kita bangga-banggakan itu. Harta yang kita bangga-banggakan, kita perjuangkan mati-matian siang malam, kalau kita sudah meninggal ya, kalau itu tidak kita kita infakkan sebelumnya, kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan milik kita lagi. Jenengan sedo depositonya masih 10 miliar. Sing duwe nggih mboten jenengan pun ganti, pun pindah tangan. Gadahipun ahlul waris. Gitu. 10 miliar gue rebutan anaknya sampai do padu. Ya. Malah akhirnya dadi bondo donya dadi padudon, dadi malah kadang-kadang congkrah antara satu dengan yang lainnya, podo-podo tunggale dewi. Itu banyak sering terjadi seperti itu. Pramila ya, dengan mengetahui, mengilmui bahwasanya hakikat dunia itu hanyalah sementara, tidak selama-lamanya, dan betapa kekalnya kehidupan besok di akhirat, mereka mungkin dengan seperti itu bisa menjadikan kita itu lebih zuhud di dalam hidup di dunia. Perlu kula tegasaken malih, zuhud itu tidak mesti identik dengan napa menika hidupnya miskin, hidupnya yang harus kekurangan, pakaian compang-camping, enggak harus seperti itu. Zuhud itu ada dalam hati, Pak. Kadang-kadang ada orang miskin tapi enggak zuhud hidupnya. Ya. Sampai berjuang demi mencari nafkahnya sampai lali salate, Pak. Niku enten. Ora salat, ora nindakake poso Ramadan, alasane nggih golek butuh gitu. Oh, ora ngaji gitu. Wis ra sempat tolabul ilmi, ora salat sisan, masyaallah. Lah terus pripun rekoso teng donya, rekoso teng akhirat gitu. Itu kan berarti gak zuhud, dia lebih mengutamakan dunia yang secuil, yang sedikit ya, mengorbankan akhiratnya yang luas. Sampai lali salate, sampai lali ngajine, sampai lali ngibadahi dan seterusnya. Masya Allah ya. Pramila ilmu itu penting, sebatas ngertos hakikat dunia itu hanya sedikit, akhirat itu sangat luas sekali. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera beramal ya, dan jangan menunda-nunda. Segera beramal ya, jangan sampai menunda-nunda. Jenengan tipika untuk kesempatan badannya sehat, alhamdulillah, manggunake Pak untuk ibadah, itu bentuk syukur kita. Mumpung jek sehat awake, mengkene pun dugi sakit, pun boten saged tindak teng pundi-pundi, nembe nyesel, ya Allah, tuas aku dhisik ra tau mangkat kamaru, mesti saiki ora iso mlaku, aduh piye iki. Gitu. Mung angan-angan. Pramila napa? Mumpung tasih sehat, mumpung jek enom, banyak untuk terus mencari bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya persiapan untuk kehidupan akhirat sebelum terlambat. Sebelum terlambat, awet napa kematian itu datangnya memang mboten betok kula nuwun, Pak. Orang kula nuwun permisi ya. Ini izin kula ajeng nyebut nyawone jenengan tanpa izin, Pak. Ya. Sudah tiba saatnya datang ya cabut sudah. Mbok siap ora siap. Nembe reportase gitu. Lagi live ya. Wah, ngerti itu mati dhewe. Enten sing ngoten niku. Lagi joget-joget mati, enten sing ngoten niku. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Pramila pentingipun awake dhewe membiasakan amal soleh niku fungsine niku, Pak. Mugi-mugi mengke nek pas malaikat maut mencabut niku nyawa kula sami.
menika pas lagi nindaki amal soleh itu ya. Pas lagi dzikir, pas lagi sholat, pas lagi napa menika sholat tahajud, pas nembe taklim, pas nembe kajian, pas napa-napa gitu. Intinipun amal soleh lah. Sebatas napa? Meninggalipun niku husnul khotimah ini. Khawatir awake dhewe pas lagi maksiat mati niku lho. Nauzubillahi min dzalik. Ren kan kula nate kula jerosaken to. Dados ibro, dados pelajaran. Nggih. Wis wayahe jadwale munggah kaji, wis karek pirang sasingkas munggah kaji, gitu. Ternyata, wah mumpung iki cek nang omah kene, tak pol-pol keleh maksiat, engko tobat nek nang kono. Ki rencanane ngoten niku. Akhire pun apa? Nyewa napa menika PSK, nggih, teng hotel, mati di kamar hotel. Nauzubillahi min dzalik. Padahal jadwal keberangkatan tahun itu untuk menunaikan ibadah haji. Nek malah mati di kamar hotel. Ya, setelah berkencan dengan seorang WTS. Nauzubillahi min dzalik. Siapa yang menyangka itu? Gitu. Kalau ternyata kematiannya ada di situ menghampiri dia ketika dia sedang maksiat marang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Pramila penting saya itu jaga lesan, jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga pandangan, jaga pendengaran terus. Untuk senantiasa jangan biarkan sedikit pun untuk berbuat maksiat. Nek lali segera istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus gitu. Supados napa? Mugi-mugi terbiasa dengan seperti itu menjadi kebiasaan. Akhirnya pun napa? Itulah saatnya kita nanti ketika meninggal dunia itu dalam kondisi berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, seorang yang memiliki dua saudara yang sedang pergi dan ia menunggu kedatangannya. Salah seorang datang esok hari, sementara yang satunya lagi bulan depan atau tahun depan. Sudah pasti jenengan nek ngoten niku yang jenengan persiapkan untuk disambut, jenengan badhe mempersiapkan menyambut saudarane jenengan yang mau datang besok pagi atau yang 1 tahun yang akan datang. Yang jenengan persiapkan yang mana dulu, Pak? Yang besok pagi mau datang loh. Masa mempersiapkan nanti yang tahun datang. Ya nek kalau kemudian tahun depan masih ada kan gitu. Maka yang besok pagi mau datang itu tentunya kita persiapkan terlebih dahulu. Pramilon jenengan nek bisa beramal hari ini, apa yang mampu jenengan amalkan hari ini, amalkan hari ini. Lah kula dereng saged kaji gitu. Ya kaji nek misalipun dereng gak ada kesempatan utawi jenengan nunggu antrian mbah pirang puluh tahun kas gitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wong antriane jenengan nek daftar haji sakniki niku pun pinten tahun, Pak? 30 tahun, masyaallah, 30 tahun gitu. Napa meneh dereng daftar sire kula ngeten iki. Wallahu a'lam bishawab ngertos itu. Ya. Tapi kan nek Allah ngersakaken kapan bisa berangkat kan nggih saged kemawon gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mugi-mugi dungane kan saged ugi mrika gitu. Misalnya pun ngoten niku, jenengan mampune apa di sini yang bisa kita kerjakan hari ini? Ya gitu kita kerjakan hari ini. Enggak usah nunggu wah aku urung mampu kaya, aku urung mampu umroh dan segala macamnya, ya. Enggak usah yang jauh-jauh lah, jenengan lazimi sholat jamaah rutin. Mumpung awake cek sehat, nggih. Jenengan saged infak rutin setiap hari, batas subuh atau sebelum subuh infak pagi hari. Rutin, berapapun lah itu. Itu jenengan lazimi, jenengan lakukan. Sing wali murid Al-Falah belum ke kota Al-Falah. Sing wali santri Miftahul Huda ya plongke kotake Miftahul Huda. Sing Arsada ya plongke kotake Arsada. Mengke sing Darussadah plongke kotake Darussadah. Lah kok padha kabeh, enek kabeh ya plungi kabeh sitok-sitok ngono. Bagi-bagi gitu. Berpikir enggak apa-apa gitu. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tapi berusaha untuk beramal. Jangan sampai nanti nunda-nunda ya. Sik Mas, engko nek wis umroh, mbok aku lagi infak. Ora umroh kapan infak ya. Maka apa yang mungkin kita lakukan hari ini jangan ditunda untuk besok-besok hari. Siapkan yang hari ini, yang mungkin kita lakukan hari ini apa? Kita lakukan sekarang ini. Jangan ditunda yang besok-besok dulu. Sekarang ini persiapan kita apa ini? Setelah ini nanti salat Isya ya sudah amal soleh. Salat Isya nanti yang kita kerjakan. Setelah itu apa lagi? Ya jenengan aktif apa nanti yang paling mendesak yang bisa dilakukan jenengan untuk napa menika beramal soleh. Lakukan itu. Yang terdekat dulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelan-pelan dalam segala sesuatu itu baik. Alon-alon waton kelakon, gremet-gremet
asal selamat. Ini kan prinsip wong Jawa gitu. Nek babakan donya monggo gitu. Babakan donya silakan. Walaupun itu nanti juga ada yang mengkritisi gitu. Budaya seperti itu ada yang mengkritisi, tapi tidak apa-apa, itu jenenge filosofi kok gitu, filosofi kok. Tapi dalam urusan akhirat, kecuali dalam amal-amal yang berkaitan dengan akhirat, maka nggak ada prinsip lagi itu pelan-pelan, itu sudah nggak ada lagi. Yang mana yang segera bisa kita lakukan, itu segera kita laksanakan. Jangan ditunda-tunda. Itu yang maksudnya saya seperti itu. Bergegaslah, bergegaslah. Ini perkataan dari Al-Hasan dalam pesannya. Beliau berkata, bergegaslah, bergegaslah. Ia hanya tinggal beberapa hembusan nafas. Ia hanya tinggal beberapa hembusan nafas saja. Jika kalian menahannya, amal-amal yang kalian kerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah akan terputus. Semoga Allah mengasihi orang-orang yang memikirkan dirinya dan meratapi dosa-dosanya. Itu orang yang senantiasa muhasabah, apa yang sudah saya lakukan untuk akhirat saya, apa yang sudah saya persiapkan untuk kehidupan akhirat saya. Kemudian dosa apa yang sudah selama ini saya kerjakan, saya lakukan, ya Allah. Segera diistighfari, segera ditobati kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama na'uddu lahum adda. Karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan itu untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Alas Allah menunggu-nunggu itu datangnya hari-hari siksaan untuk mereka, ya, pada hari perhitungan nanti itu. Maksudnya beberapa nafas ialah bilangan terakhir ketika nyawamu itu keluar. Itu hanya beberapa tarikan nafas, gitu. Ketika nyawa kita keluar itu. Ketika berpisah dengan keluargamu dan ketika kamu nanti dimasukkan ke dalam kubur. Maka ingat-ingat itu, ya. Ketika kita itu nanti berpisah dengan keluarga kita, ketika kita nanti dimasukkan dalam liang lahat, ya, apa yang sudah kita siapkan untuk datangnya hari itu. Itu yang penting untuk kita pikirkan. Imam Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya dunia telah pergi berpaling dan akhirat telah datang menghadap. Ya, itu bagi orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat, Pak. Dunia itu seolah-olah sebentar lagi aku ditinggalkan. Memang begitu harusnya kita. Ya. Sesungguhnya dunia telah pergi berpaling dan akhirat telah datang menghadap. Namun masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak pengikut. Ya, mempunyai pengikutnya. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Jadilah anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Jadilah engkau itu adalah pengikut-pengikut untuk kehidupan akhirat. Jangan menjadi pengikut-pengikut budak hawa nafsu dunia. Ya. Karena hari ini hanyalah untuk beramal. Dunia maksudnya. Hari ini di dunia itu hanyalah untuk beramal dan tidak ada perhitungan amal. Di dunia ini tempat untuk menanam, tempat untuk beramal. Saatnya ini beramal ya. Belum ada perhitungan amalnya, belum. Sedangkan besok akhirat itu adalah perhitungan amal dan tidak ada amal lagi. Nek donya niku tempatnya kita sekarang ini beramal, belum ada perhitungan amal. Besok kalau kita sudah mati, sudah di akhirat, maka yang ada adalah tinggal perhitungan amal. Iki amalmu dhisik nang alam donya koyo ngene. Ya. Iki tindak tandukmu, tingkah lakumu nang alam donya kok ngene iki. Ya. Tinggal menunggu balasan itu. Ya. Sudah tidak ada lagi amal di sana. Pramila nek jenengan mau beramal, sekaranglah ketika masih di dunia itu tempat beramal. Mungkin jenengan teng mriko izin kalih Gusti Allah pengen wangsul mriki teng alam donya, ya Allah. Kalau tak wangsul mereka alam dunia, kalau dados tiyang soleh ya Allah, kalau tak derek ngaji kamaru, kalau tak derek sedekah ya Allah, pun mboten saged, gitu. Tidak bisa. Penyesalan tinggal penyesalan pada waktu itu, gitu. Nggak ada gunanya. Hendaklah orang mukmin itu menjadikan dirinya di dunia itu seakan-akan seorang musafir, ya, dan tidak tinggal permanen di dalamnya. Ini pesan untuk kita semuanya agar kita orang-orang beriman menika senantiasa menjadikan dirinya hidup di dunia itu seakan-akan memang seorang musafir. Musafir itu dia tidak akan tinggal di situ untuk selama-lamanya. Dia hanya menetap beberapa saat, ya, mencari keperluan-keperluan. Setelah itu akan dia tinggalkan.
Ia hanya berjalan menempuh perjalanannya dan tidak punya keinginan banyak mencari harta dunia. Alias dunia itu hanya sementara. Silahkan jenengan menjadi orang kaya, boleh. Islam sekali tidak pernah melarang jenengan kaya. Tapi jangan sekali-kali harta benda dunia itu jenengan masukkan ke dalam hati jenengan. Karena kalau dunia itu sudah masuk ke dalam hati, ketika itu lepas dari diri kita, lepas dari hati kita, itu akan ada yang tergores dalam hati kita, dan otomatis hati kita itu akan menjadi sakit, akan terluka dan sakit. Itulah orang kalau terlalu cinta dunia, sehingga dia kehilangan, dia akan mudah stres, dia akan mudah untuk kemudian mencaci, mengumpat, ya, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa? Cintanya terhadap dunia itu masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau dunia itu hanya dalam genggaman tangan, ketika ini lepas, hatinya tetap tenang, hati ini pun tetap aman, tidak ada goresan luka. Awet apa? Menyadari ini cuma dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami itu hanyalah milik Allah, dan sesungguhnya kami juga akan kembali kepada Allah. Semua yang kita miliki niku kagunganipun Allah, gadahi pun Allah. Harta itu titipan saking Allah. Bahkan ilmu yang jenengan miliki itu pun hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada satupun yang bisa kita bangga-banggakan. Apa yang mau kita banggakan? Itu semuanya milik Allah. Itu titipan dari Allah. Anak, istri, semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang dibebankan pada jenengan, apakah jenengan tunaikan dengan sebaik-baiknya atau justru disia-siakan. Itu bagian saking ujian saking Allah. Jenengan dititipi berupa harta yang cukup, ya. Apakah kamu gunakan untuk kepentingan Allah yang diridhoi oleh Allah, atau justru naudzubillah malah digunakan untuk maksiat, ya. Itu juga bagian dari ujian-ujian, ya. Maka sekali lagi, ikhwan fillah, arsakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo estu-estu kita sami menika ndadosaken panggesangan kita wonten ing alam donya menika, nggih, estu-estu beranggapan bahwa dunia itu betul-betul hanyalah sementara, itu hanyalah untuk antara saja, sebagai sarana untuk meraih kejayaan, meraih kebahagiaan yang hakiki benjing wonten kehidupan akhirat. Mugi-mugi kanthi mekaten estu kita sami samangke kalebet hamba-hambanipun Allah ingkang boten tertipu, nggih. Boten tertipu napa donyanipun menika nggih, jenengan hidup di muka bumi ini sesuai dengan perintahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, lajeng napa teng akhiratipun samangke pikantuk kesuksesan, kebahagiaan nggih menika badhe lebetaken wonten janahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi sedaya kita sami ingkang sami rawuh wonten kesempatan majelis dalu menika lan sinten kemawon ingkang napa menika ikut andil berpartisipasi terselenggaranya kajian-kajian kados mekaten, mugi-mugi pikantuk napa menika dipun paringi istiqomah dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, lajeng samangke nalika Allah Subhanahu wa Ta'ala menika nyabut ruhipun menika saged pikantuk husnul khotimah, lan mugi-mugi sedaya kita sami dipun kempalaken benjing wonten ing surganipun utawi wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wekdal isya sampun tugi, tugas kula lan sami nggih menika segera memenuhi panggilanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat isya kanthi berjamaah. Mugi-mugi kanthi mekaten kita sami dipun catat nggih menika nindakaken sholat separuh malam. Amin Allahumma amin. Kita akhiri kajian yang kali ini pada Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.